Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, Al-Asatidzah Al-Kiram, para asatidz, orang tua kita, Bapak Haji Rosim, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Kanto, penggiat majelis ilmu Om Rio dan teman-teman, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini malam yang istimewa. Di samping memang rutin kita ngaji setiap malam Kamis, malam ini bertepatan malam 10 Muharram. Selama yang tadi sudah menunaikan puasa Tasu'a, dan insya Allah besok melaksanakan puasa Asyura. Fadilahnya luar biasa. Salah satu riwayat, afdhalus syiyami ba'da Ramadan as-shawmu fi syahrillahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Al-Muharram, yang disebut Muharram. Jadi kita disunahkan berpuasa di Muharram itu tidak hanya tanggal 9-10, dari tanggal 1 sudah disunahkan. Umpamanya sebulan boleh apa tidak? Boleh. Cuman dari tanggal 1 puncak kemuliaannya yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sebagian riwayat mengatakan yukafirus sanah, itu menghapus dosa 1 tahun di tanggal 9. Lalu di tanggal 10 yukafirus sanataini, menghapus dosa 2 tahun puasa di tanggal 10 Muharram. Kalau Bapak Ibu puasa 2 hari 9 dan 10 berarti menghapus dosa 3 tahun. Alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu merasa nggak punya dosa, ya nggak usah puasa. Punya dosa nggak Pak? Kalau merasa punya dosa, ini kesempatan. Ada kesempatan kita manfaatkan, minta pertolongan, semoga Allah berikan kekuatan esok hari kita puasa. Kita baca dulu niatnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma qadin an adai yaumil Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Kita sudah niat Pak. Sudah niat berarti besok puasa. Umpamanya niat besok gak jadi puasa gimana? Jadi sengaja saya ajak niat bareng-bareng biar besok puasa. Kalau besok gak puasa urusan sama malaikat dan catat niat itu. Di samping pahala yang luar biasa, ini sebagai mukaddimah sebelum masuk ke kajian tasawuf, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas. Di tanggal 10 Muharram, baginda Rasul Muhammad SAW
Man awsa'a iyalahu wa ahlahu fi yaumil Asyura awsa'allahu lahu rizqahu sa'ira sanati. Artinya barang siapa yang meluaskan rezeki iyalahu kepada keluarga besarnya. Keluarga besar itu ya ada mertua, ada orang tua, dan cacing dan seterusnya. Wa ahlahu, dan meluaskan rezeki keluarga inti. Ahlahu itu keluarga inti, ada istri, anak, cucu, itu keluarga inti. Di tanggal 10 Muharram Bapak luaskan tuh rezeki mereka, Bapak bahagiakan mereka, maka janji Allah, awsa'allahu lahu rizqahu, Allah akan meluaskan bagi orang tersebut rizqahu, rezekinya, sa'ira sanati, 1 tahun ke depan. Alhamdulillah. Makanya besok tanggal 10 Muharram Pak, uang belanja nambahin. Setuju Bu? Sangat. Lipat gandakan. Kalau biasanya uang belanja 300.000, besok jangan 300.000. Biasanya berapa Bu uang belanja? Terserah Pak ya. Lipat gandakan. 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Biar senang. Ibu-ibunya biar senang, biar hatinya gembira ya Bu. Tapi jangan ditanya mana kembaliannya, jangan Pak. Udah dikasihkan kok ditanya. Anak juga begitu. Uang jajan biasanya berapa? Luaskan, biar anak tambah gembira. Orang tua, mertua bahagiakan. Kalau bapak punya rezeki, bahagiakan semua. Nanti dijamin oleh Allah rezeki kita setahun ke depan Allah luaskan. Makanya di samping besok itu kita puasa, umpamanya ke istri pengen jalan-jalan ke mall, ajak Pak, pegangin yang kenceng tangannya biar gak ngambil macam-macam. Bahagiakan. Lalu umpamanya gak punya duit pakai apa, terserah. Umpamanya bapak gak ada duit, pengen bahagiain keluarga, bahagiain istri, gampang Pak. Dalam bentuk lain boleh. Bilang ke istri, Pak, khusus hari ini mama tiduran aja. Setuju? Nyuci, nyepel, nyetrika, biarin papahnya aja. Membahagiakan. Sehari doang kok Pak. Besok normal lagi. Besok normal lagi. Nah, intinya bahagiakan keluarga di tanggal 10. Inilah salah satu alasan ada istilah lebaran anak yatim. Bapak kalau cari dalilnya, ada nggak dalil lebaran anak yatim? Nggak bakal ketemu Pak. Nggak ada dalil lebaran anak yatim itu. Cuma kronologinya itu seperti ini. Orang-orang tua kita dulu kalau 10 Muharram itu benar-benar meriah. Istrinya dibahagiakan, anaknya pokoknya diluaskan. Cuman di situ akhirnya kasihan si yatim yang nggak punya bapak. Anak-anak lain yang masih punya bapak bergembira, tapi yatim nggak bisa bergembira karena nggak punya bapak. Nah disitulah akhirnya gotong royong untuk nyatuin anak yatim di 10 Muharram, sehingga sampai sekarang disebutnya lebaran anak yatim. Saya tahu lebaran anak yatim itu di sini Pak. Di Kudus itu gak ada istilah lebaran anak yatim. Tapi begitu saya teliti, oh kronologinya seperti itu. Makanya sebelum Bapak membahagiakan anak yatim, jangan lupa keluarga bahagiakan. Keluarga bahagiakan. Nanti sahur tanya, pengen sahur makan apa? Nah, nanti buka, pengen buka menu makan. Pokoknya bikin seneng aja. Khusus 10 Muharram. Insya Allah. Satu Pak ya? Pak, kayaknya bapaknya lemes langsung. Nambah uang belajar terus lemes. Jangan lemes Pak, dijamin setahun diluaskan rezeki. Nah sudah, sekarang kita lanjutkan kajian Nasoibul Quran.
Sekarang kita masuk pada makalah ke-16 dari bab sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyara. An Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala fil munajati ilahi lain tola betani bidambi la'adlubannaka bi Afrika dan seterusnya ilahi. Artinya wal maqalatu sadisata asyrata, maqalah yang ke-16 an Abi Sulaiman, dari ulama tasawuf, ulama ahlul hikmah yang bernama Imam Sulaiman ad-Darani. Annahu qala, sesungguhnya Imam Sulaiman itu berkata fil munajati, di dalam munajatnya. Munajat itu seorang diri merintih berdoa kepada Allah, itu namanya munajat. Mana aslinya munajat itu berbisik. Berbisik itu ngomong pelan-pelan, ya Allah, ya Allah, itu berbisik, itu namanya munajat. Dalam tengah malam, dalam kesendiriannya dia bermunajat kepada Allah. Yang namanya ulama, munajatnya pasti indah, cerdik. Nah, ini kalimat munajatnya begini. Ilahi, wahai Tuhanku, lain tola betani bidambi, seandainya engkau mencari diriku karena dosa-dosaku, la'adlubannaka bi Afrika, niscaya aku akan benar-benar mencari engkau ya Allah, bi Afrika, karena ampunanmu. Oh, ini kan cerdas, Pak. Ketika besok di akhirat Allah mencari diri kita karena banyaknya dosa, justru kita mencari Allah karena pengen dapat ampunannya. Sehingga kira-kira Allah bakal nyiksa atau bakal ngampunin? Ngampunin, Pak, dan jadi nyiksa. Ya, ini cerdiknya bermunajat. Yang kedua, walain tola betani bibukhli, dan seandainya engkau mencari diriku ya Allah bibukhli, karena sifat pelitku, la'adlubannaka, niscaya aku akan benar-benar mencari engkau ya Allah, bisa khotika, dengan sifat murahmu. Lagi dicari kamu kok pelit, kita malah mencari Allah dengan kemurahanmu. Ya Allah, saya memang pelit, tapi engkau maha dermawan ya Allah. Kira-kira bakal disiksa nggak, Pak? Nggak jadi, Pak. Ini yang sering dilakukan para ulama itu begitu. Sama ketika Bapak mungkin dengar munajatnya Abu Nawas, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril, dan seterusnya. Ini kan cerdik sekali ya, ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, lastu, tidaklah aku pantas, lil firdausi, menjadi penghuni surga firdaus. Ya Allah, aku gak pantas jadi penghuni surga firdaus. Wala aqwa ala nar jahim, tapi aku juga gak kuat masuk neraka jahim. Terus kira-kira dimasukin kemana, Pak? Intinya meminta, cuman basa-basinya itu loh, Pak. Basa-basinya itu indah, cerdik. Ya Allah, aku merasa gak pantas ke surga, tapi aku juga gak kuat masuk neraka. Kata malaikat, ribet sih kamu. Intinya meminta. Sama ketika diuber, disiksa karena dosanya, dia malah ngubur balik minta ampunan. Jadi disiksa. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu muncul dari keluhuran hati,
muncul dari kebersihan hati, sehingga orang-orang ahlul hikmah itu tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Umpamanya kalau dia disiksa sekali itu nggak pernah berprasangka buruk Allah jahat, ya enggak. Bahkan dalam kalimat yang ketiga nih Pak, walain adkhaltani an-nar, walain adkhaltani, dan seandainya engkau memasukkan aku ya Allah an-nar ke dalam neraka, la akhbartu, niscaya aku akan mengabarkan ahlan nar, kepada penduduk neraka aku kabarkan bi anni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Allah. Coba Pak, kebayangkan Pak, ini orang mau dimasukin neraka tapi dia ngancam, seandainya aku dimasukin neraka aku akan kabarkan ke penduduk neraka sesungguhnya aku cinta Allah. Orang akan berpikir, loh Allah gimana sih, ada hambanya cinta kalau dimasukin ke, kira-kira begitu Pak. Cerdas kan Pak? Kira-kira Allah jadi masukin ke neraka apa enggak? Enggak jadi, dia udah cinta malah dimasukin. Nah, ini kecerdasan orang-orang dulu. Jadi kalau doa itu nggak pernah minta yang macam-macam, minta rezeki, minta dunia, itu enggak. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Nah, itu salah satu munajat dari Imam Sulaiman Ad-Dahriyah. Boleh Bapak baca ini, Bapak baca setiap malam, setiap doa, Bapak baca ini, ikutin imam ini, boleh. Selama ini kan yang kita ikutin Abu Nawas tuh, ilahi lasdul firdausi ahlan, tambah ini nggak apa-apa. Nah, jadi kita bagus doanya, halus Pak, mau minta tapi caranya halus sekali. Pengen dibebaskan dari neraka, caranya juga halus sekali. Sehingga di sini orang ini jadinya selamat. Makanya masyhur Pak, dalam sebuah kisah itu masyhur. Ada dua orang yang sudah divonis masuk neraka, sudah di neraka. Tapi akhirnya karena ada keimanan di dalam hatinya, dipanggil lagi oleh Allah, disidang lagi. Yang satu ditanya, kamu kenapa begini ya Allah? Ya sudah, kamu memang dosanya baik, cepat masuk ke neraka. Lari sekencang-kencangnya ke neraka Pak. Allah juga heran, ini orang disuruh masuk neraka kok semangatnya luar biasa. Dipanggil lagi, kamu disuruh masuk neraka kok semangatnya kayak begitu. Kamu tahu nggak neraka itu tempat apa? Tahu ya Allah, tempat siksaan. Oh, kamu semangatnya seperti itu. Saya waktu di dunia nggak pernah semangat menjalankan perintahmu ya Allah. Mumpung ini ada kesempatan menjalankan perintahmu, saya lari sekencang-kencangnya, semangat. Melihat jawaban seperti itu, malah dirubah vonisnya. Oh, ya sudah, kamu pindah ke surga aja, ke surga. Alhamdulillah. Semangat menjalankan perintah Allah. Semangat menjalankan perintah Allah walaupun disuruh masuk neraka. Itu bisa merubah takdir. Makanya Bapak kalau Allah masih perintah, jangan semangat. Masalah hasilnya bagaimana udah nggak usah pedulikan, semangat. Allah akan cinta pada kita. Orang yang kedua yang dipanggil tadi disidang kembali. Kamu kenapa begini ya Allah? Oh, kamu dosanya banyak. Sesudah balik lagi ke neraka. Yang orang kedua ini jalannya 2 langkah, 3 langkah, nengok ke belakang lagi. 2 langkah, 3 langkah, nengok lagi ke belakang, nengok ke Allah lagi. Terus begitu, nggak nyampe-nyampe. Allah mungkin gregetan itu, mungkin panggilan di sini. Kamu disuruh ke neraka, kok malah lewat nengok belakang mulu. Begini ya Allah, saya tuh heran. Allah itu zat maha pengampun, maha penyayang. Masa ia tega bener masukin saya ke neraka? Begitu Pak. Orang ini gara-gara berprasangka baik kepada Allah, Allah tuh maha penyayang, maha pengampun. Masa ia tega masukin saya ke? Gara-gara berprasangka baik dirubah
kamu sudah berprasangka baik kepadaku, pindah ke neraka, pindah ke surga. Alhamdulillah. Makanya penting berprasangka baik. Apapun yang menimpa diri kita, teruslah berprasangka baik kepada Allah, sehingga Allah tetap sayang sama kita apapun yang terjadi. Baik, selanjutnya makalah yang berikutnya. Wal maqalatu saminata asyra, makalah yang ke-18. Yang 17 tadi 16. Baik, sekarang yang 17. Qila, diriwayatkan, as'adun nasi ballahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Qila, diriwayatkan, as'adun nas, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia adalah man, seseorang, lahu qalbun, yang mana dia memiliki hati, alimun, yang alim, hati yang alim. Artinya apa? Hati yang mengetahui Tuhannya. Karena hati itu Pak, nanti terbagi 3. Hati manusia terbagi 3. Yang kedua, yang pertama, qalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Hatinya siapa? Hatinya orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sudah terkunci hatinya, mati, sehingga tidak akan bisa menerima kebenaran dan hidayah Allah. Itu yang pertama, hati orang kafir. Yang kedua, qalbun maridun, hati yang sakit. Siapa hati yang sakit? Yaitu hatinya orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati ada penyakit. Penyakit apa? Ya macam-macam, ya riya, sombong, ujub, dan segala macam penyakit hati. Kelihatannya rajin ke masjid, hatinya nggak pernah damai, selalu berpikiran negatif. Kelihatannya mulutnya senyum, tapi hatinya ternyata memusuhi. Jadi orang munafik itu begitu Pak, yang tampak dan yang di hati berbeda. Di depan kita masih senyum, di belakang kita bisa tusuk dari belakang. Itu munafik, yaitu hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang alim. Siapa? Qalbun salim. Qalbun salim, orang yang hatinya selamat dari semua penyakit hati. Tidak ada namanya iri, dengki, sombong, gak ada. Orangnya tulus, lugu gitu, gak neko-neko. Kayak Om Rio itu kan gak neko-neko. Amin ya Rabbah. Lah orang seperti itu yang selamat tuh. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Besok dari kiamat harta benda kita gak ada manfaatnya, anak cucu kita gak ada manfaatnya. Yang selamat menghadap Allah orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Alimun, mengetahui Tuhannya. Apa ada orang muslim yang tahu Tuhannya? Ada. Dipanggil Tuhannya gak pernah datang. Bu, azan itu panggilan siapa? Allah. Walaupun yang ada Om Rio, yang ada Om Dhani, hakikatnya yang panggil adalah Allah. Jangan saya terima yang ada Bang Dhani juga, nggak boleh begitu. Tetap hakikatnya panggilan Allah. Tapi faktanya banyak sekali saudara muslim kita yang nggak pernah mau memenuhi panggilan. Betul? Ada kan? Nah orang seperti itu namanya nggak tahu Tuhannya. Padahal yang dia makan, yang dia nikmati, fasilitas semuanya itu anugerah dari Allah. Dia bisa merasakan nikmatnya makanan, bisa melihat pemandangan yang indah, mencium harum
superbug, itu kan nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi dia nggak bisa bersyukur, beribadah. Itu namanya orang yang hatinya tidak mengenal Allah. Tapi yang orang kenal hatinya kayak bapak ibu nih, ini insya Allah orang yang hatinya kenal Tuhannya. Waktunya ngaji, waktunya sholat. Nah, ini namanya kenal Tuhannya. Orang seperti ini dijamin akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung dunia akhiratnya. Nah, makanya duduk di sini jangan pernah nyesel. Jadi nyesel dia datang malam Kamis, jangan begitu. Dinikmati. Nyesel nggak bu? Jangan pernah nyesel. Nah, itu berarti orang yang beruntung. Yang kedua, wa badanun sabirun. Badan yang sabar. Kita punya badan harus sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Orang ibadah itu butuh kesabaran, Bapak Ibu. Sholat butuh kesabaran, ngaji butuh kesabaran, semua ibadah butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, berhenti Pak ibadahnya. Sama meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Apalagi kalau dulu pernah hobi, mamanya hobi apa, mabuk, terus sekarang taubat. Kalau nggak sabar Pak, jebol Pak, mabuk lagi. Badan yang kuat. Jadi pengertian badan kuat itu badan yang sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan. Jadi badan yang kuat itu bukan badan yang badannya steril, perutnya sispek, kuat jogging 10 km. Bukan itu badan yang kuat. Badan yang kuat itu badan yang sabar, waktunya sholat jamaah ke masjid, waktunya ngaji. Sebab banyak sekali Pak orang kuat jogging 10 km Pak, tapi ke masjid nggak kuat. Ada, itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Dia kuat Pak, berjam-jam itu di mall muter-muter nggak jelas, suruh duduk di masjid ngaji 30 menit tuh Pak, itu nggak kuat badannya, pegel lah, kaki dibolak-balik gitu kan, lihatin jam gitu. Kalau kita ngaji nggak ada 1 jam kan, nggak ada, nggak kuat Pak. Ini yang perlu kita pahami. Jadi badan yang kuat bukan badan yang fisiknya gagah, bukan. Mereka yang sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, itulah badan yang kuat lahir batin. Insya Allah Bapak Ibu orang yang kuat. Nah teman-teman yang lain diajak, ayo kita kuatkan, saling menguatkan. Yang ketiga, wa qana'atun bima fil yadi. Wa qana'atun, dan berlapang dada. Qana'ah itu ridho. Bima fil yadi, dengan apa saja yang ada di tangannya. Apapun pemberian Allah, alhamdulillah. Gak pernah ngeluh. Berat apa ringan? Gak pernah ngeluh, gak pernah banding-bandingin nikmat. Dia segitu kok gua segini. Gak usah tuh. Kalau Bapak bisa hati ini lapang dada dengan apapun pemberian Allah, Bapak menjadi orang yang bahagia. Sebaliknya, kalau Bapak walaupun besar, gajinya besar, hartanya banyak, tapi hati gak pernah qanaah, gak pernah berlapang dada, yang ada itu kurang mulu perasaan. Kurang mulu, kepengen ini, kepengen itu, gak ada selesainya. Maka saya jamin Bapak gak akan bahagia hidupnya. Yang ada stres mulu. Saya belum punya model begitu. Nah, panas lagi hatinya. Gak qanaah. Makanya belajar qanaah. Karena kebahagiaan seseorang itu ketika dia mampu menerima kenyataan yang dihadapinya. Jadi orang bahagia itu mampu menerima kenyataan. Oh, saya dapatnya segini, sudah usaha dapat segini, ya sudah, alhamdulillah. Itu jamin bahagia Pak. Ada ungkapan,
Daripada kita berhayal tinggi, pengen makan ini, tapi baru berhayal. Ya mending singkong tapi jelas di depan mata. Alhamdulillah, itu akan terasa nikmat, Pak. Tapi kalau Bapak makan singkong atau makan yang nikmat lah, kira-kira apa nih malam ini makan yang nikmat apa kira-kira? Nasi uduk, Pak. Nggak ada selera lagi. Nasi uduk, kalau gitu. Tapi Bapak bayangin makanan yang lain saja, nasi uduk nggak bakal nikmat, Pak. Nggak bakal nikmat. Tapi kalau Bapak tulus ikhlas, nasi uduk, alhamdulillah, wah nikmat sekali itu, Pak. Makanya orang yang bahagia itu orang yang bisa berlapang dada atas semua pemberian Allah, keputusan Allah, qada qadarnya Allah. Sanggup? Insya Allah. Nah ini makalah yang berikutnya. Wal maqalatu saminata asyrata, maqalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhami, dari Imam Ibrahim An-Nakhami radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya binasanya seseorang yang binasa sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Sesungguhnya binasanya umat-umat terdahulu bisalasi khisolin, itu disebabkan 3 perkara. Allah binasakan tuh orang. Maka kita hindari nih 3 perkara ini. Apa 3 perkara? Yang pertama, bifundulil kalam, karena sebab banyaknya ngomong. Banyak ngomong, apa bahasanya, cerewet, nggak ngomong nggak penting diomong, lemes. Apa diomongin, ada yang begitu. Dulu yang suka begitu perempuan dulu, sekarang sama. Jangan sekalian. Kenapa? Mulutmu harimaumu, betul? Gara-gara kita kebanyakan ngomong kelebihan, bisa menjadi malapetaka, Pak. Makanya ngomong secukupnya, bercanda boleh secukupnya, pokoknya yang cukup-cukup aja, jangan berlebihan. Kalau berlebihan pasti nanti jadi malapetaka. Nah ini dari dulu umat terdahulu itu begitu, banyak ngomong banyak tanya. Umat Nabi Musa dikutuk, Pak, dikutuk jadi monyet tuh gara-gara begitu, ngeyel. Itu banyak ngomong. Nah termasuk orang, contoh Pak, Bapak Ibu kalau banyak ngomong malah menyiksa diri sendiri. Banyak tanya, banyak ngomong. Contoh begini, umpamanya suami pulang kerja WA, Mah papa udah mau nyampe, tolong bikinin telur dadar. Ibu jawabnya apa? Cukup begitu aja, siapa? Selesai. Gak usah banyak ngomong. Kalau pakai ngomong, pakai cabai enggak? Bapak Ibu nanya, pakai bawang cabai enggak? Suami balesin enggak? Pakai biar nikmat. Nah, tambah repot kan Ibu? Tambah repot. Nanya lagi, bikin dadar 2 apa 3? 3, repot lagi itu. Semakin Ibu bertanya semakin repot. Padahal kalau Ibu jawab siap Pak, selesai. Mau Ibu dadar model apa baik gak bakal protes suami. Betul. Bapak juga begitu. Umpamanya WA isinya di WA Bapak, Mah kalau nanti beliin bakso ya, siap Mah, selesai. Gak usah pakai nanya bakso yang mana Mah, yang favorit kita tuh di ujung sana. Repot Bapak ke sana. Betul. Udah kok siap Mah, selesai. Yang penting pulang bawa, gak bakal protes, memang gak ada syaratnya. Maka jangan banyak ngomong. Saya juga begitu, kadang-kadang nih bundanya nanya,
ayah beli kue buat cemilan. Siap. Nggak pakai nanya saya. Yang penting pulang bawa. Ya begitu Pak. Kalau banyak ngomong malah menyiksa diri sendiri, berat-beratin diri sendiri. Ya ibadah juga sama. Fattakullah mastata'tum. Apa perintah Allah kerjakan, gak usah banyak ngomong, malah jadi berat. Nah, di situ orang dulu pada celaka gara-gara banyak ngomong, banyak bertanya. Maka kita batasin ngomong kita secukupnya. Kalau tuh harus ngomong, ngomonglah dengan ilmu. Harus bertanya, tanya dengan dasar ilmu. Jangan ngawur, jangan sembarangan. Jadi mulut itu bisa menjadi harimau, tapi juga mulut bisa menjadi sebuah cara orang itu menjadi mulia gara-gara mulutnya. Maka jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia terletak pada hifdzul lisan, menjaga lesannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.